Persoalan yang paling penting di sini, dalam mempertimbangkan surah 4 ayat 171, adalah untuk menunjukkan kepada umat Islam bahwa, meskipun Al-Quran menyangkal Yesus adalah anak Tuhan, namun Al-Quran memberinya gelar yang membuktikan Yesus adalah anak Tuhan. Pada zaman Alkitab, ungkapan Mesias dan anak Allah sama artinya. Mari kita lihat beberapa teks penting yang dapat Anda kutip kepada umat Islam untuk membuktikan hal ini. Jika Anda bertanya kepada seorang Muslim apa artinya Mesias, dia pasti akan menjawab, Yesus adalah Mesias. Kata tersebut sebenarnya tidak mempunyai arti dalam Islam, dan tidak berasal dari kata Arab manapun. Ini adalah bentuk bahasa Arab dari Hamasiyah, gelar Ibrani yang mempunyai arti, yaitu, yang diurapi. Orang-orang Yahudi telah lama menantikan kedatangan tokoh ini, terutama setelah kedatangannya diumumkan melalui para nabi. Daniel yang pertama kali memberikan gelar Mesias kepada putra Daud yang akan datang, Daniel 9 ayat 25. Tanpa penjelasan dalam Islam, kita harus membuka kitab suci Yahudi dan Kristen untuk menemukan maknanya. Surah 4 ayat 171, mengatakan Yesus tidak lebih dari seorang utusan, tetapi semua orang Yahudi dan Kristen tahu bahwa gelar khusus ini, Mesias, berbicara tentang seorang pria yang menonjol di atas semua orang lainnya, termasuk para utusan Tuhan lainnya. Nubuatan-nubuatan perjanjian lama, dan masih banyak lagi, menunjukkan bahwa dia akan memiliki keagungan, kemegahan dan keunggulan di atas semua manusia lainnya. Meskipun menyangkal bahwa Yesus adalah anak Tuhan, namun Al-Quran memberinya gelar yang menyiratkan bahwa dia adalah manusia tertinggi dalam sejarah umat manusia, dan orang suci yang menjadi ekspresi terakhir wahyu Tuhan. Allah ada di dalam Mesias, mendamaikan dunia dengan dirinya, 2 Korintus 5 ayat 19. Persoalan yang paling penting di sini, dalam mempertimbangkan surah 4 ayat 171, adalah untuk menunjukkan kepada umat Islam bahwa, meskipun Al-Quran menyangkal Yesus adalah anak Tuhan, namun Al-Quran memberinya gelar yang membuktikan Yesus adalah anak Tuhan. Pada zaman Alkitab, ungkapan Mesias dan anak Allah sama artinya. Mari kita lihat beberapa teks penting yang dapat Anda kutip kepada umat Islam untuk membuktikan hal ini. Murid-murid Yesus yang beragama Yahudi, dengan bebas menggunakan dua gelar, Mesias dan anak Allah, secara bergantian. Meskipun teks-teks Yunani menggunakan kata Kristos, kata Yunani untuk Mesias yang berarti Kristus. Kita akan menggunakan sebutan asli Ibrani, untuk memperjelas maksudnya. Simon Petrus, adalah salah satu pengikut Yesus Yahudi pertama yang melakukan hal ini. Anda adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16, Nathanael, adalah orang lain yang secara bersamaan menyebut Yesus anak Allah dan Raja Israel, sinonim lain untuk Mesias, Yohanes 1 ayat 49. Marta, saudara perempuan Lazarus dan Maria, juga menggunakan kedua gelar tersebut secara bersamaan dalam ekspresi kepercayaannya kepada Yesus. Saya percaya Anda adalah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia, Yohanes 11 ayat 27. Ketika Yesus dibawa ke hadapan Kayafas, imam besar Israel, pada malam persidangannya, Kayafas juga menggunakan gelar-gelar tersebut secara sinonim, ketika mengangkat Yesus dalam sumpah, untuk menyatakan apakah ia adalah anak Allah. Saya mendesak Anda, demi Tuhan yang hidup, beritahu kami apakah Anda adalah Mesias, anak Tuhan. Matius 26 ayat 63. Para pengikut terdekat Yesus semasa hidupnya, dan orang-orang lain yang mengikutinya segera setelah kebangkitan dan kenaikannya ke surga, juga menggunakan gelar-gelar tersebut dalam berbagai konteks, untuk menyatakan siapa Yesus sebenarnya. Berikut dua contohnya. Awal Injil Yesus Sang Mesias, anak Allah. Markus 1 ayat 1, ini ditulis agar Anda dapat percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah,
dan agar dengan percaya, Anda dapat mempunyai hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Bahkan, setan-setan yang diusir dari banyak setan yang merasuk manusia, mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Mereka mengenal Dia sejak kekekalan sebagai putra kekal dari Bapa, dan mengenali Dia dalam wujud manusia, ketika Dia memerintahkan mereka dengan wewenang untuk pergi. Dan setan-setan pun keluar dari banyak orang sambil berseru, "Engkaulah Anak Allah." Namun, Ia menegur mereka dan tidak mengizinkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Dialah Mesias. Lukas 4 ayat 41, dari semua teks tersebut, kita dapat melihat betapa uniknya gelar Mesias. Ini bukan gelar biasa, ini adalah salah satu gelar tertinggi, dan hanya Anak Tuhan, dalam wujud manusia yang dapat mengklaimnya. Hal ini terlihat jelas dari teks yang kita kutip. Baik para pengikut Yesus, maupun musuh-musuhnya tahu siapa sebenarnya Mesias itu. Dengan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, dan dengan menegaskan pernyataan tegasnya mengenai hal ini, Al-Quran sepatutnya memberikan gelar kepada Yesus, yang menyiratkan bahwa Dialah pribadi yang dimaksud dalam Al-Quran, jika tidak, dengan susah payah, menyangkal putra Allah sendiri.